Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita akan membedah KUHP baru yang resmi berlaku hari ini, 2 Januari 2026. Selamat datang di aturan baru pertanggal 2 Januari 2026. Kita resmi hidup di bawah payung hukum UU nomor 1 tahun 2023. Jangan naif, di balik narasi manis dekolonisasi dan hukum modern ada ranjau-ranjau pasal yang siap meledak jika kalian melangkah sembarangan. Oke. Sebagai bu guru yang mencintai keteraturan, order and method, melihat KUHP ini seperti pisau bermata dua. Dia bisa memotong ketidakadilan, tapi bisa juga mengiris kebebasan jika kita tidak paham cara memegangnya. Mari kita gunakan The Little Grey Cell untuk membedah 5 poin krusial, tajam, elegan, dan menohok ke inti persoalan. Yang pertama, ayam tetangga peliharaanmu bencanamu, pasal 278. Kita mulai dari halaman rumah. Kalian pikir membiarkan ayam atau kambing berwisata kuliner di kebun tetangga itu masalah sepele? Oh no. Pasal 278 menampar kita dengan realitas baru. Setiap orang yang membiarkan unggas atau ternaknya berjalan di tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain bisa kena denda maksimal 10 juta. Logikanya sederhana, harta orang lain harus dihormati. Jangan sampai hobi ternakmu menjadi parasit bagi ekonomi tetanggamu. Mulailah perbaiki kandang ayam kalian hari ini atau siapkan tabungan 10 juta untuk negara. Yang kedua, ada pidana kerja sosial. Nggak punya duit, nyapu jalan aja, pasal 85. Ini adalah perubahan yang perlu diapresiasi dengan standing applause. Dulu pencuri sendal sering berakhir di sel penjara yang sumpek. Nggak logis sekarang. Pasal 85 memperkenalkan pidana kerja sosial. Jika ancaman pidananya di bawah 5 tahun, hakim bisa memvonis terdakwa untuk melakukan pekerjaan sosial tanpa dibayar. Ini mendidik, bukan sekedar menyiksa. Daripada negara buang nasi untuk memberi makan narapidana kasus ringan, lebih baik tenaga mereka dipakai untuk membersihkan selokan kota. Ini adalah solusi cerdas untuk overcrowding lapas. Tapi ingat, jangan coba-coba kabur saat sedang nyapu di jalan. 3. Demo tanpa pemberitahuan. Tiket gratis masuk sel 6 bulan, ada di pasal 256. Perhatian, Mas Evan, para mahasiswa dan aktivis, dulu demo tanpa surat pemberitahuan mungkin hanya dibubarkan, tapi di KUHP baru pasal 256 menyatakan penyelenggara unjuk rasa tanpa pemberitahuan yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau keonaran dipidana penjara maksimal 6 bulan. Perhatikan kata kuncinya, tanpa pemberitahuan. Ini bukan soal larangan demo, tapi soal tertib administrasi negara yang ingin memastikan order. Jadi jangan malas mengurus surat ke kepolisian. Jadilah pengunjuk rasa yang cerdas. Keempat, menghina presiden. Kritiklah kebijakan, bukan fisiknya. Ini ada di pasal 218. Ini pasal yang paling seksi, menyerang harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di muka umum, dipidana 3,5 tahun. Tapi tunggu, jangan panik. Ini adalah delik aduan, pasal 220, artinya sang presiden sendiri yang harus membuat laporan tertulis. Logika detektif saya berkata, ini adalah ujian kedewasaan bagi pemimpin dan rakyat. Bagi kita rakyat jelata, sampaikan kritik dengan data dan argumen polis, bukan dengan caci maki fisik atau fitnah personal. Kritik itu obat, hinaan itu racun. Jadi bedakan keduanya. 5. Merekam sidang tanpa izin, matikan HP atau kena pidana, pasal 280. Sering lihat video viral potongan sidang di media sosial di tahun 2026 ini, hati-hati. Pasal 280 huruf C mengatur contempt of court, merekam atau mempublikasikan secara langsung proses persidangan tanpa izin pengadilan ditindak pidana. Alasannya untuk menjaga ketertiban dan psikologi saksi. Namun saya sedikit khawatir ini bisa mengurangi transparansi, maka aturan mainnya adalah mintalah izin dulu pada hakim sebelum merekam. Jangan sampai niat memviralkan keadilan malah membuatmu didakwa menghina pengadilan. Jadi kesimpulan, KUHP baru ini menuntut kita untuk naik kelas dari warga negara yang asal berani menjadi warga negara yang berani dan tertib. Negara udah mengubah aturan mainnya menjadi lebih ketat dan rapi. Sekarang giliran kita, apakah kita akan menjadi pemain yang cerdas atau menjadi korban karena malas membaca aturan? Oke, selamat siang teman-teman. Monggo ditanggapi di kolom komentar. Sekian dari saya.